Teman-teman, ini masih ada yang bertanya, Bang, apakah boleh orang atau aparat atau siapapun memeriksa HP kita sembarangan tanpa izin? Misalnya kita lagi nongkrong-nongkrong di jalan, lalu tiba-tiba ada patroli ya dari petugas, lalu memeriksa merogoh-rogoh kita, lalu memeriksa HP kita, membuka-buka isinya. Bisa nggak Bang, katanya. Jadi kita bicara hukum ya, bukan opini ya teman-teman ya. Saya sering mengatakan bahwa HP itu barang pribadi, privasi ya. Apalagi di dalamnya itu, isinya itu bisa ada gambar-gambar, bisa ada nomor rekening, ya bisa ada mobile banking di dalamnya. Jadi itu benar-benar pribadi. Jadi siapapun tidak boleh mengambilnya, siapapun tidak boleh memeriksanya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan identitas. Tidak ya. HP itu bukan identitas. Kalau identitas itu KTP, kartu mahasiswa ya kan, atau SIM, paspor, itu bisalah dikatakan sebagai identitas kita. Tapi kalau HP itu bukan ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan barang milik pribadi, privasi ini sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar. Bahkan Undang-Undang HAM juga melindungi itu. Lalu kalau kita lihat pidananya di mana Bang diatur? Pidananya diatur di pasal 30 Undang-Undang ITE. Pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 1 bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, di sini dijelaskan bahwa siapapun tidak boleh mengakses komputer atau sistem elektronik, termasuklah itu HP ya, dengan cara apapun, bagaimanapun cara dia, tidak boleh mengakses barang elektronik kita itu. Lalu teman-teman, di sini dijelaskan bahwa tanpa hak, artinya orang yang tidak berhak. Nanti masalah yang berhak atau tidak kita bahas belakangan ya. Makanya jangan di skip, tonton sampai selesai. Nah, di ayat 1 ini ancaman pidananya adalah diatur di pasal 46. Ancaman pidananya itu 6 tahun penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya 600 juta rupiah. Itu untuk ayat 1. Lalu di ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ini sama-sama ya dengan ayat 1 tadi. Tapi ini tujuannya jelas untuk memperoleh informasi, mengambil dokumen di sana itu, mencuri dokumen kita di komputer ataupun di HP. Itu dikenakan di ayat 2 ini. Ancamannya berapa? Ayat 2 ini ancamannya adalah 7 tahun penjara dan atau denda sebanyak 700 juta rupiah. Lalu ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanannya. Jadi ini dengan cara meretas dia, menjebol sistem pengamanannya. Ya. Ini ancamannya lebih berat, yaitu 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Jadi intinya, siapapun tidak boleh mengakses, memeriksa HP kita itu, membuka-buka isinya. Ancaman pidananya jelas. Di sana tadi dijelaskan tanpa hak. Artinya kalau orang yang berhak boleh. Nah, orang yang berhak ini siapa? Yang pertama tentu pemilik ya. Yang kedua adalah penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas. Ya, artinya penyidik yang sedang melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana
yang diduga ada kaitannya dengan HP itu, yang diduga ada kaitannya dengan barang elektronik tadi, itu boleh, ya. Artinya penyidik sedang melaksanakan proses hukum. Di dalam HP atau di dalam barang elektronik kita itu ada kaitannya tindak pidana yang sedang ditangani. Artinya HP kita ini harus disita secara resmi. Ada surat perintah penyitaannya, ada surat izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri. Barulah boleh HP kita diambil oleh penyidik untuk diperiksa dengan tujuan membuat terang perkara yang sedang ditangani penyidik itu. Jadi tidak bisa hanya mengambil begitu saja karena curiga di dalam itu ada sesuatu, diperiksa-periksa, lalu karena nggak ada dikembalikan lagi. Itu tidak bisa, teman-teman. Harus disita sebagai alat bukti, sebagai barang bukti. Tentunya sesuai prosedur. Ini bukan kata Bang Beni, tapi kata undang-undang kita ini. Ya. Ayo kita semua taat hukum, baik kita sebagai masyarakat dan juga penegak hukum. Selalu saya ingatkan, penegakan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Oke?